Sebagai penuntut ilmu yang masih belajar secara tematik, apakah ada solusi bagi kami untuk belajar secara terstruktur maksudnya, meskipun dengan kesibukan bekerja saat ini, apakah itu sufisme atau ulama sufi? Ada dua pertanyaan berarti ya. Tentu saja belajar dalam Islam teman-teman sekalian tidak dianjurkan untuk otodidak. Membaca buku sendiri namanya otodidak dalam bahasa kita. Membaca buku sendiri itu fungsinya hanya untuk menambah informasi atau menguatkan informasi yang sudah didapatkan. Dalam Islam kalau belajar tidak ada kecuali talaki. Apa itu talaki? Kayak Bapak Ibu lakukan misalnya kayak gini, kita lagi belajar, Bapak Ibu beli bukunya diikutin satu persatu. Itu namanya talaki sampai buku ini selesai. Itu yang dicontohkan Nabi SAW keluar, sahabat talaki, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Sahabat juga pada saat Nabi SAW meninggal, mereka membuka halaqah ilmu, banyak orang-orang yang datang belajar lalu mereka menulis dari para sahabat. Begitu juga tabi'in dan seterusnya. Talaki ini yang diperlukan dalam menuntut ilmu. Harus ada seorang alim ulama atau seorang da'i yang bisa dijadikan sebagai rujukan yang Anda belajar darinya. Ini yang penting. Jadi perhatikan, membaca buku tidak bisa otodidak kalau mau memahami agama, tapi menambah informasi yang sudah didapatkan dalam pengajian. Misal saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya bicara misalnya masalah surga dan neraka. Lalu saya bilang, Anda boleh menambah informasi Anda dengan membaca buku judulnya ini, terbitan ini. Sama, menambah informasi kan, menguatkan, mencari tahu data-data, itu boleh. Tapi kalau Anda berpikir belajar Islam dengan otodidak, ini nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Anda kalau baca buku ini sendiri dengan saya bacakan, pasti berbeda. Bukan karena sayanya ya, siapapun yang membacakan. Ya. Karena kami pun melakukan hal yang sama, belajar dari para ulama, kemudian kami bisa menyampaikan. Jadi ajaran itu betul-betul murni sampai turun-temurun, gitu kan? Kalau dalam bahasa ya sekolah agamanya itu, kalau akademiknya itu sebenarnya dengan sanad, ya, dengan sanadnya, bagaimana bisa turun-temurun diturunkan ilmu itu. Tentu saja kalau bagaimana caranya, Anda ikuti pengajian-pengajian kalau ada luangkan waktu kayak seperti ini. Kalau tidak, sekarang ada radio, ada media TV yang bisa diikutin. Apalagi kalau memang ustadz-ustadznya pakai kitab, kajian kita itu bagus sekali. Makanya waktu teman-teman Wisal TV pernah minta sama saya, Ustadz Khalid bisa ngisi nggak? Bisa, tapi saya minta kajian kitab. Kajian kitab kayak gini, semua pengajian saya di Jakarta kalau Bapak Ibu hadiri selalu ada rujukan. Ini loh rujukannya, beli jemaah ya, pakai, kita bedah sama-sama. Jadi bukan pendapat saya, ini loh dalilnya jelas, ulamanya jelas, siapa yang kita jadikan rujukan. Jadi kita bukan buat-buat baru, gitu kan? Seperti itulah. Bagaimana cara kita memahami perbedaan antara empat madhab? Apakah boleh kita mengikuti pemahaman salah satu di antara mereka yang kita anggap mudah untuk diikuti? Boleh saja. Jadi tidak salah, tidak disalahkan oleh para ulama kalau dari empat madhab ini kita ikutin, gitu kan? Tetapi saya bilang tadi, bijaksananya seorang muslim dan muslimah penuntut ilmu untuk mendahulukan dalil-dalil syar'i yang benar. Saya dulu waktu tahun 89 teman-teman pernah sekolah di Mesir ya. Dengan hikmah Allah dulu saya sekolah di Mesir. Memang waktu itu masih SMP ya. Tapi saya lihat dengan mata kepala dan saya masih ingat sekarang, di Al-Azhar dulu waktu kami sekolah itu kalau mau belajar fikih ditanya sama pengurus sekolahnya, datang. Dia bilang, "Siapa yang madhab Syafi'i?" Kebetulan saya sama sepupu saya dari Indonesia, angkat tangan kami. Dan ada teman saya juga dari Komores, dari Afrika. Itu yang angkat tangan, sama-sama kami. Baik. Lalu dia bilang, kalian pindah ke kelas sini. Ada gurunya sendiri, madhab Syafi'i. Siapa yang Malik? Angkat tangan, anak-anak Turki. Waktu ada anak dari Afrika angkat tangan, kemudian pindah ke kelas sebelah. Siapa yang Hanafi? Siswa-siswa dari Turki angkat tangan, pindah ke kelas sebelah. Siapa yang Hambali? Ahmad ke sini. Jadi waktu di Mesir, saya tidak pernah tahu Imam Ahmad bilang apa tuh, Imam Malik bilang apa, saya nggak pernah tahu tuh. Dan ternyata ini berlaku terus pada saat orang tamat. Jadi kalau dia Syafi'i saja, dia nggak tahu pendapat yang itu kan. Itu Allahu alam di waktu saya belajar dulu. Saya tidak tahu kalau sekarang ada perubahan. Tapi setelah saya sekolah di Madinah, saya temukan berbeda konsepnya. Jadi kalau waktu di Madinah belajar fikih tidak pernah ada pemisahan kelas. Tapi gurunya datang misal hukum menjual anjing, langsung disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ini hukumnya begini, ini dalilnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini, ini dalilnya. Maka lalu penulis ya, guru kami mengatakan inilah pendapat-pendapat mereka dan menurut hemat kami pendapat yang kuat sesuai dengan pendapat ulama fulan disebut nama-namanya karena dalil lebih kuat Imam Syafi'i di sini diterima pendapatnya. Gitu kan? Jadi di sini ijtihad. Maka kami bisa mempelajari semua itu dan ini yang bijaksana sebenarnya. Ini yang sangat baik.
Kita melihat pendapat-pendapat itu, kemudian kita ambil dari kesimpulan mana pendapat yang paling benar. Kalau penuntut ilmu ya, dan usahakan jangan fanatisme dengan satu madhab. Kan gitu. Karena mereka pun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanifah sendiri mengatakan apapun yang sesuai dengan sunnah dia adalah madhabku. Dia adalah madhabku. Ini Allah alam yang lebih tepat. Apakah boleh kita berjualan tas dan yang membelinya agama Nasrani dan tas itu dikatakan mau dipakai untuk acara misa dan hari Natalnya? Bagaimana hukumnya Ustaz? Menjual apapun yang sifatnya global boleh. Selama itu bukan hal yang haram dasarnya. Misal gini, bolehkah seorang muslim jual TV global? TV bisa dipakai baik dan buruk. Boleh hukumnya. Enggak ada masalah. Karena dasarnya TV itu bukan barang haram. Kan tergantung orang menggunakannya ya. Tetapi ulama bilang kalau jelas pembeli itu dia sampai membahasakan ini akan saya taruh di bar. Misal, gitu kan? Maka jangan dipakai, jangan dijual. Maaf, saya nggak bisa jual. Kenapa? Saya orang Muslim, saya nggak bisa dukung untuk buka bar. Loh, Anda kan buka toko, iya, mohon maaf, tolong dimaklumi, ini agama saya. Berarti saya punya andil dalam bar Anda. Ini tidak boleh dalam Islam. Jadi kita pedagang pun harus bisa berdakwah. Jangan diam. Oh, nggak enak kalau nyampe orang. Loh, non Muslim pun harus tahu tentang Islam. Siapa ya? Dari mana Anda tahu mungkin dengan itu dia dapat hidayah? Banyak orang begitu kan? Bukankah banyak mu'alaf masuk Islam hal-hal yang aneh-aneh gitu. Maksudnya sesuatu yang sederhana tapi ternyata bisa menyentuh mereka masuk Islam. Dakwahi, gitu kan, sampaikan. Kalau sifatnya produk itu global boleh. Anda jual tas, jual sepatu, gitu kan. Tapi kalau khusus tertuju kepada memang atribut tertentu, maka ini nggak boleh. Gitu kan. Ini tidak boleh. Allahu a'lam. Atau dia bahasakan, gitu kan. Kalau ini tas, nanti saya mau pakai acara Natal. Memang Anda cuma pakai acara Natal atau memang ini dibeli karena suka? Oh, karena suka dan kebetulan nanti saya Natal saya mau pakai. Berarti dia mau pakai global, bukan untuk Natalnya, gitu kan? Itu lain. Tapi kalau dia bilang ini tas saya beli khusus nanti untuk saya pakai ke gereja, saya nggak pakai lagi setelah itu. Ini memang untuk Natal. Maaf, saya nggak jual. Saya Muslim, saya nggak bisa dukung agama Anda. Ada masalah? Baik, tidak jadi beli. Kenapa harus takut tidak jadi beli? Nggak usah khawatir, gitu kan? Jelas halal haramnya agama Allah jelas. Maka jangan sampai kita tergoyah iman kita, teman-teman sekalian. Hubungkan semua ini kehidupan kita dengan agama sehingga kita memang betul-betul masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, dan jangan sampai ikuti langkah-langkah syaitan yang menyimpangkan kalian dari Islam itu sendiri. Dan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali kalian sudah berpegang teguh pada Islam itu. Betul-betul kalian terapkan, bangga dengan itu, dakwakan, pertahankan. Ya, harus begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, baru kita mulia. Anda akan menyesal, teman-teman sekalian, kalau banyak toleransinya di dunia ini, di akhirat nyesal nanti. Coba seandainya dulu saya tidak toleransi, coba dulu saya ajak dia masuk Islam, sudah lewat. Di dunia ini saatnya Anda berijtihad, berusaha untuk bisa menyebarkan agama Islam, mempertahankan. Allahu a'lam.